Pemirsa, saat ini dunia kembali mendapat ancaman baru COVID-19, yaitu ditemukannya varian baru yaitu B1.1529 atau varian Omicron asal Afrika. Varian yang disinyalir lebih ganas dan sangat mudah menular jika dibandingkan varian sebelumnya yaitu varian Delta, telah menyebabkan Badan Kesehatan Dunia WHO memasukkannya dalam kategori VOC atau Variants of Concern atau varian yang menjadi perhatian. Beberapa spesifikasi atau ciri dari B1.1529 atau varian Omicron adalah varian ini lebih cepat bermutasi atau menular jika dibandingkan varian Delta. Selain adanya ciri umum yang ada pada COVID-19 seperti nyeri tubuh dan sakit kepala, juga timbulnya kelelahan ekstrim dan kenaikan suhu dan denyut nadi tinggi. Walau pada beberapa kasus varian Omicron tidak menimbulkan gejala kehilangan indera penciuman, namun disinyalir varian yang baru ditemukan akhir November ini lebih ganas dari varian sebelumnya dan mampu menurunkan efektivitas vaksin yang diterima. Selain itu, varian Omicron juga disinyalir berpeluang menimbulkan reinfeksi atau membuat infeksi yang telah sembuh usai seseorang terpapar COVID-19 dapat muncul kembali. Walau Badan Kesehatan Dunia mengkategorikan Omicron dalam varian of concern, namun para pakar virus mengatakan varian ini dapat terdeteksi dengan menggunakan tes swab atau PCR yang saat ini digunakan pemerintah. Juru bicara penanganan COVID-19 Papua Barat menyatakan agar kejadian lonjakan COVID-19 varian Delta yang terjadi pada Juli-Agustus lalu tidak terulang kembali dengan munculnya varian baru yang lebih ganas dan lebih mudah menular, yaitu varian Omicron. Warga masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan melalui penerapan 3T dan 5M agar dampak serangan varian Omicron dapat tertangani sehingga meminimalisir jatuhnya korban jiwa meninggal dunia yang hingga saat ini total berjumlah 391 orang. Secara umum kan dia bergejala seperti penyakit infeksi yang lain, ya. Ada panas, ada bersin, pilek, sakit kepala, sampai yang tingkatan yang berat adalah sesak napas. Jadi sebenarnya umumnya hampir sama sampai dengan varian baru. Cuma yang membedakan, kalau kita lihat itu dari laporan para ahli, itu cara penularannya. Ya, cara penularan, dan kemudian yang memang menjadi catatan itu adalah dia menyerang juga mereka yang sudah divaksin. Yang sudah divaksin lebih cepat menular dari Delta, sehingga kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Delta yang sempat muncul di kita di bulan Juni-Juli, itu kita bisa membayangkan ya, kalau dia lebih cepat dari Delta, kira-kira apa yang terjadi nanti kalau bisa masuk ke wilayah kita. Bahkan ada beberapa ahli mengatakan kemungkinan sudah masuk ke Indonesia. Cuma karena kita punya tracing dan pemeriksaan genom sequence itu yang masih terbatas, yang hanya bisa dilakukan di beberapa laboratorium di Jakarta, di Pulau Jawa, sehingga untuk memilah, untuk mendeteksi apakah kasus-kasus yang dilaporkan belakangan ini apakah betul itu dari varian baru atau varian yang lama. Itu kan harus dilakukan pemeriksaan sequence. Ininya dia lebih mudah terdeteksi dengan PCR dengan antigen itu. Ya, jadi tetap dengan dia punya keunikan tersendiri. Saya kira virus ini kan memang kita harus waspada intinya. Masalah nanti apakah dia mudah terdeteksi dengan pemeriksaan PCR atau mungkin ada beberapa varian yang memang sulit terdeteksi dia. Dia harus butuh pemeriksaan yang lebih lengkap. Jadi mungkin orang dengan keluhan sudah bergejala, tapi kemudian setelah diperiksa negatif. Nah, itu juga perlu kita antisipasi. Tapi intinya bahwa yang perlu dipahami masyarakat bahwa pandemi ini belum selesai. Ari Armstrong, Biro Manokwari, Jawa M Channel.